Mohon maaf sebelumnya Pak telah mengganggu waktu Bapak. Di sini kami dari Fakultas Tari Madinah, yang dimana saya Septiani Lubis, saya ada tugas dari kampus untuk mewawancarai salah satu dari pihak kepolisian di sini. Kami mengambil tema sebuah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kami mengambil kasus tentang penambangan emas ilegal di Desa Huta Barbar. Terlebih dahulu kami izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Seto, pangkat Ibda, jabatan Urbin Op Satreskrim Polres Mandailing Natal. Suatu kebanggaan bagi kami, adik-adik datang kemari untuk saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman dengan tujuan bisa memenuhi tugas adik-adik. Silakan kalau ada pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kalau bisa dijawab nanti langsung saya jawab. Kalau tidak bisa dijawab nanti jadi PR buat saya. Baik, di sini Pak, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang penegakan hukum. Yang dimana penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Yang dimana penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konteks negara hukum di Indonesia. Yang dimana saya bertanya kepada Bapak, apa yang menjadi dasar penegak hukum terkait dengan pertambangan emas ilegal di Mandailing Natal ini, Pak? Langsung dijawab ya? Ya. Dalam hal penegakan hukum untuk penambangan emas ilegal, pemerintah kita sudah mengeluarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral batubara ya. Minerba. Dasar hukumnya dari sanalah kita melakukan penindakan, di mana di sana salah satunya ada pasal 158 bahwasanya setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin itu akan dikenai sanksi pidana. Jadi setiap penambang baik itu emas, baik itu mineral atau batu bara, itu semua harus ada izin usaha pertambangannya. Itu dasar hukumnya. Jadi bagaimana tindakan akibat penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi syarat IUP atau izin usaha pertambangan? Siapapun itu, setiap orang ataupun badan hukum yang tetap melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan, maka bisa kita jerat dengan undang-undang pertambangan, undang-undang minerba, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Di sana salah satunya ada yang saya sebutkan tadi, ada pasal 158 bahwasanya setiap orang ataupun badan usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun. Gitu ya. Dan bagaimana peran kepolisian sebagai penegak hukum supaya kepolisian dan masyarakat tidak mencari konflik? Penindakan hukum supaya tidak terjadi konflik di masyarakat. Khususnya kami kepolisian, tentunya yang kami lakukan tidak serta-merta langsung melakukan penindakan, tapi yang kami lakukan melalui himbauan, kemudian sosialisasi tentang apa? Tentang baik buruknya melakukan penambangan tanpa ilegal, kan gitu. Yang jelas tidak ada baiknya melakukan penambangan tanpa izin usaha penambangan atau penambangan ilegal. Di sana yang pertama kita lakukan yaitu melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat supaya tidak melakukan penambangan itu, karena mungkin masyarakat tidak mengetahui apa sih dampak buruknya dari penambangan ilegal tersebut, apa dampaknya untuk lingkungan dan untuk
mereka sendiri yang selaku pelaku penambang. Dan sudah ada Pak yang terjun langsung mengasih sosialisasi kepada masyarakat. Sudah, kami dari kepolisian sudah ada. Mungkin bisa nanti adik-adik lihat di lapangan. Contohnya seperti di desa Huta Bargot, ya, kecamatan Huta Bargot di wilayah kita. Kemudian di sepanjang Sungai Batanggadis, misalnya Batang Natal, kemudian Linggabayu. Nah, di sana ada himbauan-himbauan yang kami pasang, yang kami lengketkan di sepanjang jalan maupun di tepi-tepi sungai. Dan selain melakukan himbauan dengan berupa spanduk dan sebagainya, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan di kantor camat misalnya atau di kantor desa. Tentang apa yang kami jelaskan tentang dampak-dampak buruk dari penambangan emas tanpa izin. Jadi Pak, bagaimana peranan politik hukum dalam penanggulangan penambangan emas ilegal di Mandailing? Politik hukum. Penanggulangannya. Apa? Penanggulangannya. Penanggulangan. Penanggulangannya. Penambangan emas ilegal di Mandailing. Penanggulangan penambangan emas ilegal ini, kalau menurut sudut pandang kami, perlunya kerjasama semua elemen masyarakat, ya, semua elemen masyarakat, yaitu tadi masyarakatnya diberi pengetahuan, dan itu sudah kami lakukan dengan himbauan dan sosialisasi. Masyarakatnya diberi pengetahuan apa sih dampak buruk dari penambangan ilegal, kan gitu. Kemudian pemerintahnya membuat inovasi atau solusi agar masyarakat ini tadi bisa keluar dari kegiatan penambangan ilegal atau penambangan emas tanpa izin tadi. Dengan cara apa? Mungkin ada seperti yang sedang digalakkan sekarang, UMKM, ya kan? Atau mungkin diberikan subsidi untuk pupuk supaya mereka bisa bertani. Kemudian misalnya diberikan ya seperti alat-alat pertanian atau alat perkebunan yang memudahkan mereka untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan pencarian sehari-hari selain dari penambangan. Karena opini masyarakat sekarang penambangan itu adalah jalan atau alternatif yang terbaik buat mereka untuk meningkatkan ekonominya, gitu. Jadi mereka merasa dengan melakukan penambangan emas lebih gampang untuk meningkatkan ekonomi. Padahal sebelumnya mereka juga mendapatkan kebutuhan sehari-hari, mencari mata pencariannya itu bukan dari tambang, tapi ada dari perkebunan, dari pertanian, kan gitu. Karena potensi di wilayah kita ini banyak, kan gitu. Nah, kenapa belakangan hari ini beralih ke sana? Nah, mereka beropini lebih gampang di sana. Loh, apa rupanya kendala di pertanian dan perkebunan misalnya? Mungkin untuk memperoleh pupuk susah, untuk memperoleh bibit susah, kan gitu. Sehingga mereka cari alternatif lain, yaitu melakukan penambangan emas tanpa izin. Padahal mereka tidak tahu apa sih dampak buruknya buat mereka dan lingkungan akibat dari penambangan emas tanpa izin ini. Di mana aja Pak tempat-tempat penambangan emas ilegal di Mandailing? Yang ada, yang kita data saat sekarang ini meliputi wilayah Kecamatan Huta Bargot ada, kemudian di Kecamatan Batang Natal ada, di Linggabayu ada, kemudian di Muara Sipong ya. Nah, itu yang sekarang oleh pemerintah kita sedang diajukan untuk wilayah izin pertambangannya. Nah, ini masih digodok di pusat. Nah, Jadi Pak, bagaimana solusinya supaya tidak ada lagi perusahaan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal di Mandailing Natal ini Pak?
Solusinya ya tentu yang pertama apa ya? Yang pertama itu bagaimana bisa mengalihkan opini masyarakat dari memenuhi kebutuhan dengan pertambangan emas ilegal dengan yang lain. Makanya tadi kita sebutkan perlunya peranan pemerintah di situ untuk memberikan inovasi maupun solusi agar beralih dari situ ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada masyarakat kita bahwasanya pertambangan emas tanpa izin itu sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat kita sendiri. Kalau pelestarian lingkungan tidak terjaga, bagaimana anak cucu kita nanti? Mungkin itu perlu diberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat kita supaya tidak melakukan penambangan emas tanpa izin. Itulah upaya yang perlu kita lakukan saat sekarang ini. Nah, adik-adik yang sekarang masih kuliah mungkin bisa jadi corong kepada masyarakat, bisa memberikan informasi maupun motivasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan izin itu bisa nanti terrealisasi supaya menjadi solusi buat masyarakat kita yang melakukan penambangan emas tanpa izin. Mereka harus melakukan itu harus dengan izin, harus dengan aturan yang seperti ini, juga berkontribusi untuk masyarakat kita yang ada di Kabupaten Mandailing. Jadi Pak, apakah sudah ada oknum-oknum tersangka atas penegakan dalam penambangan emas ilegal di Mandailing tadi? Untuk penegakan hukum sendiri yang kami lakukan sudah ada beberapa tindakan hukum yang kami lakukan, dan sekarang ini masih dalam proses penyidikan. Ya, itu yang terakhir yang mengakibatkan kematian korban hingga 12 orang di Desa Bandar Limabung ya. Nah, itu salah satunya yang kami tindak. Sudah, ya, itu tadi perkaranya sedang diproses, yang beberapa ada yang masih dalam proses penyidikan, tersangkanya juga sudah ditahan, kemudian ada yang masih dalam proses penuntutan, yaitu di jaksa. Tersangka dan barang bukti sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Penyambungan ya. Kita sanak famili kita yang melakukan atau yang berada di sekitar lokasi-lokasi penambangan emas ilegal tadi. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami bermanfaat dan bisa memberikan motivasi-motivasi kepada kawan-kawan yang lain. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada adik-adik yang punya keinginan belajar yang tinggi, kemudian menyempatkan diri untuk bersosialisasi dengan kami, saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran. Semoga apa yang kami sampaikan tadi yang bagus disimpan, kemudian alhamdulillah kalau bisa disebarkan ke kawan-kawan kita, ke masyarakat kita. Yang tidak bagus, yang tidak sesuai, cukup dipendam, ditinggal di sini, ya, dihapus jauh-jauh. Itu saja. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat, terutama buat tugas adik di kuliah. Yang lebih lagi bisa membagi informasi kepada bisa berguna lah bagi masyarakat kita, informasi atau pengetahuan yang kami sampaikan tadi. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.